darat, saudara ya. Mengerikan, saudara ya. Korbannya 7.000, sudah ya. Korban jiwa yang meninggal di Gaza sudah 7.000. Wah, itu nggak ada artinya. Iya, kesalahan pemimpin, rakyat yang nanggung, saudara ya. Tapi ternyata memang sebagian besar warga di Gaza itu adalah Hamas, saudara ya. Kemarin saya sudah bacakan ya, 210 dari 320 ya orang di Gaza itu adalah Hamas. Ya, orang-orang Israel membangun hubungan, membangun cinta ya di atas sebuah hatikvah pengharapan. Sementara orang-orang Palestina membangun di atas kebencian. Dan yang didasari apa? Kebenciannya apakah kebencian karena mereka itu nakbah atau diusir? Bukan, saudara. Kebencian orang Palestina didasari dari agama. Bukan karena pengusiran, enggak, saudara ya, enggak ada urusannya. Kebencian yang didasari agama. Dan ini yang disangkal oleh orang Indonesia. Salah ya. Perang Israel itu bukan perang agama, benar nggak? Salah, saudara. Bagi Israel itu bukan perang agama. Bagi Islam itu perang agama, bagi Hamas, saudara. Dasar mereka menyingkirkan Israel adalah kebencian yang didasari dari Al-Quran mereka. Jadi bagi orang Palestina, ini adalah perang agama. Bagi Israel bukan, ini perang teritori. Ya, perang kedaulatan. Jadi sudut pandangnya berbeda. Nah, apakah Hamas bisa menang? Nggak bakal menang. Loh, kenapa bisa lama? Ya karena Israel mentaati hukum perang internasional. Maunya mah 1 hari selesai. Kelar, 1 hari kelar maunya. Tetapi nggak bisa, ada hukum internasional. Kemarin ada profesor lagi ya, profesor siapa itu ya, ngaku-ngaku pakar Timur Tengah semua ya. Sebelum tanggal 24 ini pasti akan selesai ini. Nggak bisa lah. Karena ada hukum internasional, Israel nggak sembarangan. Kalau Hamas tidak peduli dengan hukum internasional, mereka hanya peduli dengan hukum Islam. Nah, itulah bedanya, kalian. Apakah Hamas akan menang? Nggak bakal menang. Bahkan seluruh negara Islam maju perang lawan Israel tidak akan menang. Itu masalahnya. Mulai bertanya boleh ya. Bentar. Ya, terima kasih. Ini sudah mulai ada kolektor dari Average. Ya, Indiana, God bless you. Ya, Average, God bless you. Sam Irving, Elminto, luar biasa. Nah, saya cek dulu ya yang ada di YouTube. Israel sudah nggak sabar lewat darat ratakan Gaza. Oh sudah ya, jadi Israel sudah melakukan ini ya. Israel sudah sekarang ini sudah serangan darat, saudara ya. Mengerikan, saudara ya. Korbannya 7.000, sudah ya. Korban jiwa yang meninggal di Gaza sudah 7.000. Wah, itu nggak ada artinya. Iya, kesalahan pemimpin, rakyat yang nanggung, saudara ya. Tapi ternyata memang sebagian besar warga di Gaza itu adalah Hamas, saudara ya. Kemarin saya sudah bacakan ya, 210 dari 320 ya orang di Gaza itu adalah Hamas. Ya, Ben Alexander, God bless you, Ben Alexander, buat kolektornya ya. Saudara, semua kolektor yang Anda kumpulkan dan saweran kalau hari Senin sampai Jumat sama kolektor hari Minggu yang Anda kumpulkan di sini, 30% saya kembalikan ke yayasan ya, yang ada di layar Anda, entah di Damar Kasih, Damaris, Galarua, Ambon Pagi. Oke, saya lihat mana-mana yang lagi butuh, saya transfer ke situ. Kemarin sudah saya kasih, kemarin bulan kemarin, baru dibayar kemarin ya, di bulan September dibayar Oktober, ya tanggal 22 atau 23. Nah, hari Jumat sudah saya transfer ke Damaris atau ke Damaris 2 juta rupiah dan ke Ambon Pagi 2 juta rupiah, saudara ya. Karena kita dapat 800 euro berarti sama dengan
kalau dibagi 3 kan 240 euro. 240 euro sudah saya berikan 4 juta rupiah ya. Kan setara, kurang lebih setara 4 juta rupiah. Sudah saya transfer ke Damaris sama Munpaki, saudara ya. Yang 30% untuk internet, untuk Zoom, untuk segala macam StreamYard ya, karena kita Zoom-nya ada 2, StreamYard, dan untuk internet ya. Itu saudara ya. Jadi yang 30% buat saya minum kopi sama makan kacang saudara ya, kalau lagi live supaya semangat. Oke. Ini ada pakaian, silakan pakaian. Ya, salam Pak. Shalom. Saya jadi merasa kasihan sekali, tapi apakah benar, apakah boleh kasihan seperti ini? Maksudnya, mengingat orang Yahudi itu Pak, pertama dia mau dihabisi di Mesir pada zaman Musa, itulah saya mau bilang. Tapi akhirnya mereka selamat oleh pertolongan Tuhan lewat Musa. Jadi Yahudi atau Israel tidak jadi binasa seluruhnya, sesuai dengan rencana Firaun. Kemudian yang kedua, maklum kalau salah, Babil mau menenggelamkan juga melalui Raja Nebukadnezar. Tapi masih ada. Jadi rencana Nebukadnezar termasuk gagal. Setelah itu ada lagi kerajaan yang punya panglima namanya Haman, mau juga menghabisi orang Yahudi di kerajaan Persia. Kalau tidak salah waktu Raja Ahasverus. Tapi kenyataannya Haman atau yang mau menghabisi seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia, dia yang akhirnya mati dan Yahudi selamat. Setelah bagi orang Yahudi pada zaman Yunani berkuasa, terus pada waktu Yahudi juga dituduh menyalibkan Tuhan Yesus, perang salib lagi, mau menghabisi orang Yahudi. Tidak habis. Kemudian ada yang mengerikan lagi, waktu Hitler juga mau menghabisi orang Yahudi. Pertanyaannya Pak, nanti kita ulangi lagi itu nanti. Sekarang ini Hamas, saya dengar salah satu keputusan rapatnya begitulah, saya mau katakan bahwa Israel atau orang Yahudi harus lenyap dari atas bumi. Dan saya pikir ini juga sama dengan rencana-rencana kekuatan yang lalu yang nak menenggelamkan Yahudi, pasti juga tidak berhasil. Pertanyaannya, apakah benar barangkali Hamas yang nak menenggelamkan itu pasti gagal? Itu aja Pak. Iya, pasti gagal ya, udah pasti ya. Jadi saudara, ini negara kecil saudara ya, dua-duanya negara kecil. Tetapi pertanyaannya mengapa bisa ada negara Palestina dan mengapa
tidak bisa ada negara Palestina dan bisa ada negara Israel. Itu kan pertanyaan itu kan, mengapa bisa ada negara Israel tapi tidak ada negara Palestina? Pertanyaan kedua, mengapa Israel yang hanya di swadaya dari orang Yahudi bisa membangun negara yang begitu kuat, yang lebih kuat dari Indonesia dan lebih kuat dari Amerika, ya, bahkan menjadi negara superpower. Sementara Palestina dengan bantuan yang ratusan miliar dolar, ya, sampai hari ini masih jadi negara miskin. Nah, itu kan hal yang tidak pernah dievaluasi, tidak pernah. Kenapa? Karena orang-orang Israel membangun hubungan, membangun cinta, ya, di atas sebuah hatikvah, pengharapan. Sementara orang-orang Palestina membangun di atas kebencian. Dan yang didasari apa? Kebenciannya, apakah kebencian karena mereka itu nakbah atau diusir? Bukan, saudara. Kebencian orang Palestina didasari dari agama. Bukan karena pengusiran, enggak, saudara, ya, enggak ada urusannya. Kebencian yang didasari agama. Dan ini yang disangkal oleh orang Indonesia. Salah, ya. Perang Israel itu bukan perang agama, benar nggak? Salah, saudara. Bagi Israel itu bukan perang agama. Bagi Islam itu perang agama, bagi Hamas, saudara. Dasar mereka menyingkirkan Israel adalah kebencian yang didasari dari Al-Quran mereka. Jadi bagi orang Palestina, ini adalah perang agama. Bagi Israel bukan, ini perang teritori. Ya, perang kedaulatan. Jadi sudut pandangnya berbeda. Nah, apakah Hamas bisa menang? Nggak bakal menang. Loh, kenapa bisa lama? Ya karena Israel mentaati hukum perang internasional. Maunya mah 1 hari selesai. Kelar, 1 hari kelar maunya. Tetapi nggak bisa, ada hukum internasional. Kemarin ada profesor lagi ya, profesor siapa itu ya, ngaku-ngaku pakar Timur Tengah semua ya. Sebelum tanggal 24 ini pasti akan selesai ini. Nggak bisa lah. Karena ada hukum internasional, Israel nggak sembarangan. Kalau Hamas tidak peduli dengan hukum internasional, mereka hanya peduli dengan hukum Islam. Nah, itulah bedanya, Kang Ayan. Apakah Hamas akan menang? Nggak bakal menang. Bahkan seluruh negara Islam maju perang lawan Israel tidak akan menang. Itu masalahnya. Seluruh, kan sudah dibuktikan, nanti saya tunjukkan ulang ya. Nanti saya tunjukkan ulang. Ya, bagaimana saktinya orang Israel ini, ya kan? Bagaimana saktinya orang Israel ini? Itu pakaian. Ya Pak, berarti dari jawaban Pak Paul saya mendapat pelajaran bahwa tragedi ini atau peristiwa ini perang antara cinta lawan benci. Betul, waduh pakaian langsung nangkep. Jadi saudara, ya, ini adalah sebuah perang cinta lawan benci. Lawan benci. Ya, ini adalah cinta lawan kebencian. Ya, betul, betul sekali Pak Kayan. Ini adalah peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Untuk kita pelajari juga dengan komunitas ini, perkuat cinta. Dan Indonesia sudah diracun oleh kebencian. Buktinya apa? Semua demo-demo di Indonesia, mau demo apapun, demo beras, demo Ahok, demo Ustadz, kriminalisasi Ustadz, jangan dimasukkan penjara kan, semua demo di Indonesia selalu membawa bendera Palestina. Itu buktinya. Bahwa Indonesia sudah diracun dengan kebencian itu. Ya kan? Bahwa kebencian itu sudah merasuk ke seluruh Indonesia. Akibatnya apa? Indonesia akan kena kanker, ya, dirasuk. Indonesia itu sudah kebencian itu sudah merasuki seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan pendeta-pendeta juga, gereja-gereja udah ketularan lagi.
Pakaian betul sekali Pak, betul sekali Pak, yang pakaian ngomong ya. Ini adalah perang antara cinta dengan kebencian. Ya, Ya, Pak. orang Terima kasih. Israel berperang karena dia punya cinta kepada keluarganya. Ya kan? Makanya dia melindungi anak-anaknya dan wanita-wanitanya. Anak-anak muda berangkat perang. Sementara Hamas ya berperang karena benci kepada orang Yahudi. Nah, maka mereka menggunakan anak-anaknya, istrinya sebagai bayaran untuk mereka bisa selamat dari serangan Israel at any cost. Karena dia benci, apapun dia korbankan termasuk anak istrinya. Menarik ya? Menarik, itu itu tidak dipahami. Mana orang Indonesia bisa paham? Nggak akan paham. Karena saya mengasihi keluarga saya pasang badan buat keluarga saya. Tapi karena orang yang benci, ya, maka dia akan gunakan, kalau dia membenci orang lain, maka dia akan bayar apapun, termasuk dirinya sendiri, anak istrinya, supaya orang yang dia musuhi itu hancur. Ya, itulah bedanya. Kalau kita mencintai keluarga kita, mencintai kehidupan, maka kita akan maju berperang, akan kita melakukan perlawanan sedikit mungkin supaya anak istri kita, keluarga kita mengalami punya hidup yang layak, punya cinta yang layak, dan kita tunjukkan, nah inilah yang namanya cinta. Ketika ayah berkorban untukmu, enggak? Siapa di sini yang punya ayah begitu? Berbahagialah. Saya walaupun miskin atau masa kecil saya, ayah saya begitu. Nah, ayahmu berkorban buatmu apapun. Ayah memang tidak bisa bekerja, papa memang nggak pintar kerja karena papa ini orangnya sombong. Tapi kalau kamu ada apa-apa, papa pasti akan maju melindungimu. Ya kan? Siapa yang punya ayah begitu? Waduh, berbahagialah saudara ya. Walaupun sebajingan-bajingan papamu, tapi kalau dia menunjukkan dia berani pasang badan buat anak-anaknya, berbahagialah. Ya. Itu namanya cinta, Ryan. Lanjut, siapa lagi saudara? Terima kasih, ini ada Ben Alexander, Atikfah, El Minor Perez, Kristiani Tuyu, Renata, God bless you. Luar biasa. Ellen, Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.